Malam teman-teman, kita ketemu lagi di IG Live hari Minggu. Hari ini tanggal 3 Mei 2026. Gak berasa ya, sudah masuk bulan kelima dari tahun ini. Waktu rasanya cepat banget. Oke, kita yang pertama lihat IHSG-nya dulu. IHSG ini ya. Jadi IHSG kemarin hari Kamis ditutup di level 6956. Level 69 ini 6917 ini adalah level support di 16 Maret 2026 dan per Kamis kemarin IHSG bisa bertahan di atas level ini. At least dia ditutup di atas level 6917. Ditutup di atas 6956. Kalau besok ada penguatan, berarti IHSG akan menghadapi area resisten terdekatnya di 7040 gitu ya. Jadi kita bisa berharap lah ya IHSG tidak bikin lower low lagi dan bertahan. Setidaknya dia bisa bertahan di atas 6917. Bila dia mampu bertahan, maka dia akan menguji area resisten Fibonacci 7040 di sini dulu ya. Tapi misalnya sentimen positifnya belum muncul, lalu rupiahnya mungkin melemah lagi, maka ada support berikutnya di 6792 sampai 6592. 6792, 6686 dan 6592. Jadi kalau sampai kita kan harus siap-siap ya, kita selalu berharap yang terbaik. Tapi kalau sampai itu tidak terjadi gitu, belum terjadi, kita tahu kira-kira kemana lagi penurunannya. Jadi di sini 6792, 6686, 6592 ya. Ini untuk IHSG. Terus dari IG story, oke, kita lihat dulu USD-nya ya. Sebelum ke USD kita lihat XAU-nya dulu ya. Ini XAU USD posisinya seperti ini. Jadi ini weekly chart. Posisinya XAU itu ada bergerak di rentang ini 4686 4380 di sini. Jadi dia lagi ada posisi swing ke bawah gitu ya. Lalu kita lihat USD IDR-nya. Ini kan yang jadi sentimen memicu pelemahan ya untuk IHSG kita. Ini adalah chart weekly. USD IDR itu all time high teman-teman. All time high-nya di 17.373 dan belum terlihat adanya tanda-tanda pelemahan ya, pelemahan buat USD, penguatan buat IDR-nya belum terlihat tanda-tanda itu. Next resisten ada di 17.518. 17.518. Saat ini 17.342 ini menjadi area resisten Fibonacci. Nah, minggu ini ditutup di 17.373. Jadi ditutup, kepalanya tuh udah keluar gitu loh ke sini, keluar di atas 17.342. Jadi potensi menuju ke sini masih terbuka. Kalau ada pelemahan, dia akan menguji 17.342. Mudah-mudahan ya ada penguatan dari IDR-nya sehingga ya kalaupun ada penguatan bisa nyentuh 17.000 aja udah bagus banget gitu ya. Ini dari USD IDR ya. Terus tadi ada yang tanya supportnya BBCA ya, di IG story kan saya sempat ada question box, ada yang minta BBCA. Emang ya teman-teman nih, BBCA tuh nggak kebayang dia di kepala goceng lagi 5.850 ya. Nah kemarin pas Januari itu yang pas MSCI dia kan sempat melemah sampai ke 6.400 gitu ya, dan di Maret itu kembali lagi ke situ. Tapi tetap teman-teman, si BCA ini kalau kita lihat ya, ini dari sini ya, trennya tuh masih turun. Jadi naiknya itu hanya bersifat sementara. Nah untuk si BCA ini supportnya di mana? Saat ini support kuatnya itu ada di sini, Fibonacci yang merah ini di 5.750, 5.750. Oh ya, teman-teman yang udah bergabung di Happy Trade Faster atau subscriber Instagram saya, setiap Rabu itu ada kelas Zoom. Jadi di minggu ini kita lagi belajar tentang Fibonacci. Jadi please join.
biar teman-teman juga bisa mengukur Fibonacci di saham teman-teman secara mandiri. Oke, BBCA ada support saat ini di 5750, harga di 5850. Bagaimana bila BCA ada penguatan nih? Misalnya minggu depan ada penguatan, dia akan menguji area 6350 dulu ya, 6350 di sini ya. Ini pakai Fibonacci. Jadi akan sangat menolong kalau misalnya teman-teman bisa menggunakan tools ini ya, tools Fibonacci ini. Saya udah nulis 2 buku tentang Fibonacci. Bila kamu ingin belajar lebih lanjut, bisa lihat bukunya di toko hijau dan toko oranye. Oke, ini untuk untuk TPI, untuk BBCA. Tadi ada yang tanya juga TPIA. Jadi saya jawabin yang di inbox dulu ya. Oke. TPIA itu ada pola double top ya, dan sudah terkonfirmasi dengan target ada di kisaran 2000. Saat ini harga ada di 5300 ya. Ini adalah ini adalah chart pattern ya. Jadi area resisten 6625 itu area 6300 sampai 6625 itu adalah area resisten kuatnya si TPIA. Dan kemarin pas rebound kemarin itu dia nggak bisa ditutup situ. Itu semakin menguatkan bahwa memang target ini udah confirm ya, double topnya dengan area yang tadi udah disebutin itu menjadi area resisten kuatnya. Jadi saat ini gimana potensinya untuk TPIA? Saat ini kan di 5300. Bila dia terus melanjutkan pelemahan, dia akan menguji 3980 dan ke sini ya. Jadi gini teman-teman, ini pun yang terjadi di BMRI. Percaya nggak percaya, kejadian. BMRI double top juga, targetnya itu di sekitar 3.900-3.800 dan dia saat ini tertahan di 4.000. Ya chart pattern itu more or less lah ya teman-teman, di kisaran gitu. Tapi kita tahu kalau kita belajar chart pattern, sebentar saya kasih lihat dulu. Bentar ya. Jadi saya bahas kilas tentang chart pattern itu di buku Fibonacci yang kedua. Jadi kalau misalnya ada yang DM saya, Ci, bedanya apa sih buku Fibonacci yang pertama yang ini sama buku Fibonacci yang kedua yang ini? Ini buku saya yang ditulis pertama. Di sini tools Fibonacci kan banyak. Jadi yang dibahas itu di buku kedua tentu lebih banyak. Nah, bonusnya di buku kedua itu ada ini loh. Di buku yang pertama tentu yang dasar ya. Kalau kita mau dancing with the market pakai Fibonacci contohnya di situ. Nah, di buku kedua ini ada ini chart pattern. Bagaimana mengukur chart pattern dengan Fibonacci? Ya, terus di sini juga Fibonacci jenisnya banyak ya. Jadi saya ngejelasin tentu isinya beda dengan yang pertama. Nah, kita ngomong soal double top. Ya. Ini double top. Sama ya? Sama kan? Gitu. Jadi more or less seperti gitu teman-teman. Jadi ya at least kita tahu kalau ini udah terkonfirmasi ya. Emang nanti dia akan ada turun naik, tapi kita tahu potensinya lebih besar turun. Sekalian sama temennya abis ini ESA ESA dulu deh. Abis ESA baru kita lihat brand ya. ESA seperti ini. Nah, ESA ini saya menggunakan Fibonacci channel. Jadi ESA itu ketika dia berhasil ditutup di atas 750, berarti dia naik kelas. Ini channelnya. Nah, kemarin kan bentuk kayak gini. Ya udah, berarti dia turun dulu. Kenapa ini? Saya mau nanya nih sama teman-teman. Di sini ada candlestick pattern. Ada yang tahu pattern apa di sini? Ada yang tahu pattern apa? Candlestick pattern apa? Candlestick pattern ya. Udah lama nih nggak ditanya-tanyain. Udah lama nggak ditanya-tanyain. Candlestick pattern apa? Itu kah? Ada yang tahu kah? Ada yang tahu kah? Candlestick pattern apa nih? Oke, kalau yang candlestick pattern itu kita udah bahas, udah lewat ya di Happy Trade Faster itu udah di. Jadi saya bahas dari beberapa buku saya ya. Dan sini udah nyampe di Fibonacci. Nah, ini buku yang ini udah dibahas tentang candlestick pattern. Oke, ya. Ivan ini salah satu yang ikut Happy Trade Faster ya, dia jadi tahu. Ya, ini adalah dark cloud cover.
ya kan? Ini adalah pola bearish reversal. Oke, wajar dia udah naik selama 3 minggu dan sekarang muncul gini. Berarti kalau misalnya dia si ESA itu ditutup di bawah 755, berarti ini kan sempit ya, dia dari 680 ke 900, terus sekarang ditutup di 860. Pola dari dark cloud cover itu terkonfirmasi kalau misalnya ditutup di bawah 755 dan saat ini di 870. 755 ini menjadi area supportnya ESA. Jadi support ESA pertama 860, 810, 755 nih. Ya, pakai Fibonacci, beberapa Fibonacci udah kelihatan jelas gitu. Jadi untuk ESA-nya yang swing trade ya begitu kira-kira ya. Yang swing trade sekarang nggak giliran nge-swing ke sini dulu. Kira-kira begitu untuk ESA. Janji tadi saya mau ngasih lihat brand karena TPIA juga begitu. Kita lihat brandnya. Ini juga double top. Jadi pola ini udah gini. Saya udah bikin kontennya di IG. Nanti teman-teman lihat hitungannya ya. Nih. Brand gini. Brand ini double top. Neckline-nya 5.500, saat ini ada di 4.460. Ya, kalau kita hitung secara manual targetnya minus gitu. Jadi ya dihitung pakai Fibonacci, supportnya di terdekat 3.700, kemudian ada di sini gitu ya teman-teman. Jadi dengan kita melihat ini kita tahu potensinya kemana. Bukan artinya nggak ada naiknya, pasti nanti ada swing naik turunnya, tapi ya kita tahu potensinya seperti apa. Nah untuk saat ini brand itu support kuat ada di sekitar 4.100. Ini yang menahan dia di April tahun lalu, juga menahan dia di April tahun ini. Jadi kita bisa melihat bahwa area 4.200 ini area support kuat dia. Jadi untuk yang punya barang ya di area-area itu mesti diwaspada itu. Kalau misalnya area itu jebol, ditutup di bawah area itu, maka 3.700 yang akan menjadi target berikutnya. Gitu ya. Oke, saya sekarang lihat di chat sini dulu. Malam teman-teman semuanya, sehat-sehat selalu. Iya, Seno Hananto, BBRI sama BBCA. BBCA-nya tadi udah ya. Sekarang saya akan liatin BBRI terus BTPS. Oke, kita lihat BBRI ya. BBRI bagi dividen ya. Oke. BBRI kemarin udah jadi 8 Mei nanti masuk ke rekening dividennya 209. Waktu habis ex-date dia kenapa turun juga karena ada sentimen pelemahan dari nilai tukar rupiah terhadap dolar ya. Melihat kemarin bentukannya kayak gini BBRI kemarin ditutup di 2990 ya. Kalau dilihat selanjutnya supportnya ada di 2690. Jadi alangkah jauhnya gitu ya si BBRI seperti ini. Bentar ya, saya ukur nih apa areanya. Iya, 27 tuh. Ya ukurannya kayak gitu. Ini kalau ini nih bukan hujan ya. Ini ukuran Fibonacci time ya. Itu ukuran Fibonacci time. Sebentar saya ukur lebih detail. Bentar ya. Ini pakai Fibonacci ngukurnya. Iya, udah. Gimana ya? Ini week ini udah ditutup level 3040-nya. Ya berarti potensi ke 2700. Bentar.
2700 nih. Ini kan 3040. Kemarin ditutup di 2990. Gini kan. Nextnya ada di sini 2700. Gitu sih. Ya kalau mau diukur pasti nanti ada ribon-ribonnya ya kira-kira seperti ini. Tuh. Sebelum sampai ke 2700 ada 2900 dulu. Kira-kira begitu. Ya. Untuk BBRI. Ini valuasinya pasti udah murah banget. Ya. Oke. Kita lihat BTPS. BTPS downtrend juga. Bentar ya. Ya, gini BTPS-nya. Tuh. BTPS ditutup di 1000, supportnya di 980. Kalau ada penguatan menguji 1035, support berikutnya di 800 kalau dia nggak bisa tahan di 980. Ini arahnya masih arah turun. Ya, tren besarnya, tren majornya adalah turun BTPS. Ya, terus Liu V tanya BBTN. BBTN kayak gini. Nah, BBTN itu area Fibonacci 1395 ini memang area resistennya dia nih dari 2023 gitu. Jadi kalau saat ini dia tertahan, ya ada potensi nih BBTN kelihatan ya rentangnya 1230 1395. Kemarin dia sempat shoot sampai 1500 dan sekarang posisinya bearish harami. Jadi potensi bergerak di rentang 1230 gitu ya untuk BBTN. ESA tadi Ivan udah ya. BP kayak banyak ya di mention ya di grup-grup. Kita lihat coba BP. BP gini bentuknya. Ini ada all time high di 336 dan setelah all time high dia sideways ya. Nah kayak gini. Jadi dia bergerak saat ini di rentang 183 sampai 274. Kalau ini weekly ya teman-teman. Nih ya. Saat ini kelihatannya dia membentuk triangle. Kelihatannya kalau sampai dia tes di 179 dan rebound berarti fix dia bikin triangle. Tapi kalau dia tertahan di 214 triangle juga sih, cuma beda nama triangle-nya aja. So far kalau kita lihat lebih dekat untuk BP, dia rentang pergerakannya di 242 262. Nih, 242 262 di 276 gitu ya. Jadi diwaspadai aja area 276 ini. Ntar dulu 304 ya, itu jadi 276 304 itu jadi area resisten kuatnya gitu. Supportnya masih ada potensi sampai ke sini 182. Itu untuk BP ya. Nanang tanya ISAT. ISATnya begini ya. Trennya arahnya masih arah turun ya. Saat ini sih di 2000 ISAT resisten terdekatnya ada di kisaran 2150 sampai 2220 ya. Ini untuk ISAT tuh. Jadi bentar saya gambar dulu ini ISATnya. Teman-teman, besok saya akan upload satu konten tentang fase di market. Teman-teman nanti liatin ya, dan itu bolehlah diwaspadai pada saat pergantian fase biar kita nggak ketinggalan. Kira-kira gitu. Pergantian fasenya apa nih? Pergantian fase ke bullish maksudnya. Ya ini kan sekarang lagi jelek-jeleknya, tapi nanti teman-teman baca sendiri. ISAT area 1870 ini adalah area supportnya dia nih di sini 1870.
Kalau dia bisa bertahan, ada potensi lagi naik kelas ke sini. Tapi kalau enggak, ya dia ada potensi untuk menguji support berikutnya. Range-nya sempit untuk ISAT, ya. Eko, BBRI udah ya tadi ya. BBRI, BBCA udah. Archen, Olivia nih, Ratu. Oke, kita lihat Ratu ya. Ratu. Gini ratunya. Swingnya, lihat deh. Ini swingnya, swing turun. Oke, untuk Ratu. Fibonacci yang menahan si Ratu, Fibonacci yang kuat itu di 6.700. Nih, 2 minggu tertahan, nih udah 3 minggu tertahan di sini. Jadi Ratu saat ini bergerak sempit di rentang 5925 sampai 6.700. Namun minggu ini masih terlihat adanya selling pressure. Jadi minggu depan terlihat pergerakan Ratu bergerak di 592567. Tapi kalau sampai dia tidak mampu bertahan di atas ini, maka dia akan menguji 5.500 kemudian sampai 5.000 gitu. Ya, ini untuk Ratu. Tapi besarnya swingnya dia arahnya arah sedang turun ya. M Norm, M Sky, coba ya kita lihat ya. M Sky bentuknya kayak gini, dia di harga 84. Dia di harga 84. Gini ya bentuknya ya. Jadi rentang pergerakannya M Sky seperti ini. Saat ini 81 ini jadi area support dia. Resistennya 101, support berikut 69. Jadi rentang pergerakannya di sini untuk M Sky. Ya. Kalau trennya jangka panjangnya masih turun. HR Zexel. Ya, nanti ada di YouTube. Nanti setiap IG live itu saya upload ke YouTube nanti setelah selesai ya. Erni GJTL. GJTL. GJTL nih ya, teman-teman bisa lihat. Ini adalah chart weekly. GJTL itu mencoba break out dari downtrendnya, dan ini dia sudah breakout. Perjalanannya tentu selangkah demi selangkah ya. Saat ini GJTL itu tertahan di area resisten Fibonacci 1245 ya. Jadi rentang pergerakan dia ada di 1175 sampai 1245. Kalau 1175 ditembus, maka ada potensi menguji sampai ke 1100 sampai ke 900. Ya, itu untuk GJTL. Kamera kurang geser ke kiri tadi ya. Oke, udah ya. Mudah-mudahan udah jelas. Santi, SIMP. Saya baru scroll chat teman-teman, jadi ini baru kebaca nih. Saya tulisin dulu sampai bawah. SIMP, PGEO, NCKL belum. VG, NCKL ya habis ini ya. Antam, BMRI, oh ya BMRI belum ya, habis ini BMRI ya. Rezi, Ratu kurang lengkap tanpa bahas Raja. Sip, habis ini Ratu dan Raja. Bumi kesayangan para retail. Siap, Bumi. Pani, MBMA. Oke. Apakah untuk Fibonacci lebih baik pakai weekly? Fibonacci itu fleksibel ya. Teman-teman bisa pakai di segala time frame. Mau pakai di time frame 1 detik, 1 menit, mau dipakai di time frame weekly, itu semua bisa. Nah, jadi disesuaikan dengan time frame tradingnya teman-teman atau investasi. Kalau misalnya kamu investasi, yang nggak perlu dilihat sampai ke menit. Tapi
Tapi kalau misalnya kamu scalper perlu dilihat sampai menit gitu. Jadi lebih baik pakai yang mana adalah sesuai dengan kebutuhan ya. SRSN, BRMS, Medco. Oke ya. Sampai yang terakhir dari GJTL. Sekarang kita lihat SIMP dulu ya. SIMP kayak gini. Nah ini kelihatan ya udah swingnya swing turun. Berarti bentar, saya lihat dulu kayak gimana. Oke. SIMP gini ya. Bentuknya gini. Ntar saya harus update dulu ya ininya ya. SIMP jadi pergerakannya dia lagi retrace ya. Lagi retrace, area support ada di kisaran 670. Ya, ini untuk SIMP. Jadi kan dari sejak April kan dia naik ya. Ya biasa abis naik, turun, naik ya, sekarang dia turun dulu. Kira-kira gitu ya untuk SIMP. Terus PGEO. PGEO juga lagi swing turun. Tuh ya, PGEO. Dengan support pertama di 925, kemudian di 865, berikutnya di kisaran 705. Jadi kalau yang trading ya paling menguat misalnya besok dia menguat sampai ke 1050, ya ada potensi turun lagi. Kalau kayak sekarang ada potensi dia menguji supportnya tadi yang terdekat karena swingnya masih swing turun gitu ya. Lalu NCKL juga sama, kemarin ditutup di 1040, supportnya kemarin tutup 1045, saat ini ada di 1040. Jadi ada potensi tes support 950 sampai 910. Resisten terdekat 1135. Swing masih swing turun ya. Antam. Oke, Antam nih. Ntar, Antam harus di sini. Ya. Jadi Antam pergerakan dia di rentang 3430 sampai 4450. Dan saat ini ada di level 3740 di sini. Oke, ada potensi tes support 3560 sampai 3440 ya untuk si Antam. Kayak gitu. Nih, bentukannya kayak gini. Ya. Oke. Jadi lagi ya mau nggak mau dia lagi swing. Tuh. Arahnya lagi arah nge-swing turun dulu. Gitu ya. Itu untuk Antam. Kemudian Bank Mandiri. Oke, BMRI kita lihat di sini. BMRI juga begini ya teman-teman. BMRI itu support kuatnya di sekitar 4010. Ini adalah support dia waktu Oktober 2025, terus waktu MSCI juga Januari, dan sekarang ya. Sekarang di 4390. Support terdekat ada di 4280, berikutnya di sini. Jadi emang lagi ngeri-ngeri sedap nih ya Bank Mandiri. Oke. Yang lain teman-temannya kan udah, apalagi BBRI udah molos ya, udah bikin lower low daripada support sebelumnya, dan Bank Mandiri ini yang lagi bertahan. Oh ya, Bank Mandiri juga kemarin udah ropes mau bagi dividen ya teman-teman. Jadwalnya saya belum ngecek udah keluar atau belum ya. Jadi untuk Bank Mandiri begini, kalau misalnya ada penguatan, level resisten terdekat di kisaran 4530. Support pertama di 4280, kemudian di sini. Gitu ya untuk BMRI. Terus Raja, tadi ada yang bilang nggak afdol, udah bahas Ratu, nggak bahas Raja. Nah, Rajanya gini. Jadi Rajanya bergerak saat ini jadi di rentang 3630 4440.
ya. Support buat dia di 3190 nih. Jadi ada potensi kalau terus melobor, pertama ke sini 3630, kemudian berikutnya ke 3160. Resistennya 4440. Oke. Saham kesayangan retail katanya nih, Bumi. Enak ya dibuat TikTok. Oke. Jadi Bumi bentukannya nih sekarang nih ada namanya candle nih bullish harami gitu ya. Jadi lagi hamil bayi bull. Tapi belum tentu dia langsung jadi bullish. Namanya hamil gitu ya, masih beresiko. Kapan dia beneran jadi bullish? Kalau dia bisa ditutup di atas 252. Kalaupun dia bisa ditutup di atas 252, berarti dia harus berhadapan resisten berikutnya ada di sini di 264 untuk Bumi. Jadi saat ini Bumi bergeraknya di rentang gimana nih? Support 214, resisten 252, 264 gitu kalau mau trading Bumi nih ya, kesayangan para retail. Oke, berikutnya kita lihat Pani. Pani kayak gini, Pani ada split. Coba saya adjust drawing. Nggak tahu nih, saya sih udah klik adjust drawing. Apakah chart saya udah bener ya? Saya takut chartnya nggak bener. Oke, dengan chart yang ada saya coba baca ya. Pani itu support kuatnya ada di 7275. Waspada kalau sampai support ini tertembus ya. Waspada nih. Saat ini Pani itu nggak tahu bener apa enggak nih ya. Chartnya tadi kan ada split ya. Saat ini dia tertahan di area ini 9325. Ini adalah area resisten kuat dia. Jadi ya teman-teman harus respect kalau mau trade di dekat-dekat situ ya udah harus siap-siap TP gitu ya. Supportnya ada di mana? 7500, 7275. Ini adalah chart weekly untuk Pani. Pani swingnya masih swing turun, kira-kira gitu. Nah gimana sih Ci bisa tahu kalau kita mau ikut nanti kalau misalnya dia naik lagi swing, siapa tahu aja bisa nyampe 12.000. Tips nih ya, tambahin DMA 5 di chartnya teman-teman. Dah gitu ya. Terus MBMA. Oke, MBMA gini. MBMA ini lagi berada di area support ya. Berada di area supportnya itu di 635 nih di sini ya. Nih. 665 635 ini udah di area support. Ini udah ada ngeri-ngeri sedep. Kenapa? Karena dia gini nih. Ini kan area garis supportnya ya, dan dia udah berada di bawah garis support ini gitu. Jadi kalau dia nggak bisa ditutup di atas 700, potensinya ya main bawah kira-kira gitu ya. Jadi potensinya bergerak di sini 700 635. Tutup di bawah 635 560. Begini untuk si MBMA. Jadi saat ini sejak bulan Maret MBMA itu bergerak di rentang 635 sampai 765 di situ, dan yang jadi supportnya dia sekarang ini. Jadi ya teman-teman waspada, ini udah kelihatan nih garisnya ya, ini udah di bawah garis gitu. Jadi kalau dia mau masuk ke jalur atas ini dia harus tutup di atas 700. Kalau nggak bisa ya berarti dia mainnya bawah gitu ya. Terus SRSN apa ini? Wow, chartnya tajam-tajam. Oke, saya baca yang paling deket aja ya. Ini kayaknya agak volatile. SRSN 62, 72, 79. Jadi rentang pergerakannya kayak di gini, 62, 62, 72. Nggak bisa lewat 72 ya kan 62. Gitu. 50, 62, 72 ya untuk SRSN. BRMS kita bisa lihat sama-sama ya teman-teman. Ini swingnya lagi swing turun 1, 2, 3, 4 ceng gitu ya. Jadi BRMS ini gini nih teman-teman, pakai Fibo kelihatan dia nggak bisa melewati area Fibonacci ini 920 ya. Jadi dia turun dulu, melemah. Saat ini tertahan di area support 800. Masih terbuka potensi menguji kalau pelemahan berlanjut ke 700 ya. 650 sampai 700. Ini untuk si BRMS ya. Kalau kita lihat di daily gini ya. Nih.
Jadi kalau BRMS besok dia ada penguatan, tes ke 920. Waspada nih kalau nggak bisa lewatin 920, ntar jadi tektok di sini. Gini ya, singkatnya seperti ini range-nya. Tuh, di foto aja jadi kamu tahu yang trade di sini area-area mana, naik turunnya kelihatan. Ya. Terus Medco. Ya, gini Medco. Pas di area resistennya. Ya. Jadi Medco ini kan ada Fibo nih 1790, terus juga ada garis trendline. Jadi ada potensi dia kalau melemah ke 1655, tapi dari kemarin nggak nyampe 1655 nih, sekitar 1675 udah ada perlawanan lagi gitu. Jadi si Medco kalau sampai melemah 1655, 1590, 1515 kayak gini ya, tuh swingnya kayak gini. Nah, resisten berikutnya di mana? Di 1895 atau 1900 ya. Ini untuk Medco. Rido, Bumi udah ya tadi. Coba kita lihat Goto, sama ada yang nangis nih, Yuti, Ibu Ari Haryanti, Yuti ya. Goto. Kenapa nangis, Bu? Kayaknya 30 ribuan terakhir saya lihat, tapi itu saya ya oke. Goto kayak gini 54 ya, support berapa, 50 lah ya. Terus gimana dong? Nih, tapi kan Goto kalau nggak salah dia pertama kalinya atau gimana ya, dia berhasil membukukan laba, bener ya. Ya udah, kita lihat price actionnya aja. Jadi 50 adalah supportnya Goto. Itu juga udah ditembus di Juni 2024 ya. Jadi kalau Goto naik, di mana area tektokannya di 55, 59, 61, 64. Nah, 64 nih lumayan ruwet nih di sini ya. Lumayan nih jadi area resisten dia ya. Jadi tangga-tangga naiknya seperti yang disebutin tadi itu ya untuk Goto. Terus kita lihat Yuti kemarin bagi dividen. Oh wow, yo ya, oke, merah nih ya. Oke, jadi gini bentukannya. Oke, ini udah reject juga di sini. Oke, berarti Yuti support pertama di 28525, kemudian 27, kemudian 24. Nah, kita tambahin ya pakai MA20. Nah, kalau udah berada di bawah MA20 ya berarti dalam tren selama sebulannya dia udah turun gitu. Jadi kalau dia naik si Yuti, dia akan tes area 3850 gitu. Bagi dividen kan masuk 18 Mei 1000 dividennya, XDT 27 April ya, 27 April turun 1000 ya, kira-kira gitu ya. Itu untuk Yuti. Udah nih semua, udah dibacain ya. Jadi nanti adakah yang belum? Udah kan, semua udah dibacain kan. Jadi kalau misalnya teman-teman mau minta mau ngeliat chartnya, teman-teman bisa request di grup Fibo Princess, itu grup yang free ya. Tapi kalau teman-teman mau ikut Zoom setiap Rabu, harus join di Happy Trade Faster. Enggak mahal kok, cuman semangkok bakso aja ya. Energi terakhir ya untuk Pak Hendrali. Energi ini weekly, jadi energi saat ini support di 1580, resisten di 1900. Bentukannya kayak gini. Serem kali ini candle yang ada di sini 2300. Ya 1900 itu tunggu, low 1790 itu yang akan menjadi area resistennya dia si energi gitu. Jadi mungkin ada kemungkinan dia akan bergerak sideways ya, gini. Itu aja. Saat ini supportnya di sini nih, support weekly MA20 ada di 1580. Kalau dia bisa menguat, bisa naik lagi sampai sini. Tapi waspada kalau ditutup di bawah MA20 gitu. Era belum ya? Masa sih? Belum kah? Era ICBP. Era Jaya. Era
di sini kan ada pola ya, kayak double top, targetnya di 374. Ya, sekarang ya udah nyampe target nih ya. Berarti era ini begini kan bentuknya. Jadi kalau kita lihat dia masih swingnya swing turun. Jadi si era itu level 400, saya lihat dulu, 406 ini area resisten dia, dan saat ini di 410, berarti 406 nih jadi area support dia. Next resisten ada di 440, support 374 ya, seperti ini ya. Ini untuk era ya. ICBP wih gile, weekly loh ini. Wah ICBP bentar, wah ICBP tembus ke bawah 7100. Oh wah, gimana nih, berarti saya harus ukur ulang ya, bentar ya. Tuh 5525, kemudian 3530 ICBP. Oh kacau. Sorry ya, turut sedih nih ya, sama lah semua pada begini ya. Jadi ICBP 6775, 6100, 5525 begini. Tadi siapa yang nanya ICBP? Ani, iya. AMMN aman. Aman ini area support kuat ada di 4620. Resisten 5425. Waspada nih kalau AMMN ditutup di bawah ini 3420 gitu ya. Jadi memang ini kan lagi turun, tren turun. Jadi pas kalau sampai rebound ya kamu waspadain ini 6000. Tapi kalau sampai 4000, 6000, 46 nya jebol ke sini ya. AMMN, Shirley, Java, JPFA. Java itu bentar. Gini ya. Bentar, JPFA di sini gambarnya. Ya. Jadi JPFA itu level 2740 dia jadi level resistennya dia ya. JPFA itu bergerak di rentang 2270 sampai 2840. Tapi kemarin ini sampai di 2740 dia sudah mulai terkoreksi. Saat ini ditutup di 2480. Area 2570 sampai 2670 ini yang akan menjadi area resisten terdekatnya dia. Supportnya ada di 2240 gitu ya untuk JPFA. BNBR. Wah, apa ini? Ada triple top nih kayaknya nih. Tuh 1 2 3. Nggak pas banget, tapi gini nih. Tuh, ya. Jadi ada sideways di rentang itu sih. Kira-kira begitu untuk BNBR. Mbak ya. BNBR nih. Bentar. Jadi ini tangganya BNBR, support 144 121 ya. Saat ini dia ada di area resisten untuk BNBR. Oke.
Emas. Emas saat ini tertahan di 99.50 ya. Ada potensi pelemahan, dia menguji sampai 8575 7875 nih gitu ya. Bukan double top sih, tapi ya udah di area tertahannya semuanya di sini, di area Fibo 9950. Jadi support 1, support 2. Support 1 8572, support 2 7875 ya. Lalu coal. Coalnya turun nih. Ini harus ubah cara ukurnya, bentar. Sini ya. Kan udah nyampe targetnya. Saya ukur dulu. Call. Ini. Bukan. Beda. Iya, deng. Iya, ini call. Di 66. Support saat ini 60.56, resisten 69.180 ya. Ini untuk call. Habis menguat biasa dia akan melemah dulu pada TP. Store fund MBMA tadi udah. Nanti nonton rekamannya ya, di YouTube ada lengkap. Follow rekamannya di Linda Livibo Princess YouTube-nya. Subscribe deh kalau di YouTube mah bahasanya. MTech kita bisa lihat swingnya memang lagi swing turun. Ini level 955 jadi area resisten kuat si MTech. Resisten terdekat ada di 850, support di 715 untuk MTech. Kemudian buka lapak ya. Wah, bukanya turun. Ya ini lagi swing turun. Support pertama 147, kemudian 127. Resisten terdekat di 160. Ya, ini untuk buka. Jadi memang semua lagi swing turun. Sabar ya, teman-teman ya. Sabar. Kita cari pintu masuk ya semuanya. WMUU sama, WMUU juga di 70, supportnya di 56, resisten terdekat 73 ya. Jadi ya semualah lagi pada terkoreksi. Ini Inco nih lagi cimit-cimit ya di sini ya, lagi tertahan nih. Waspada nih, tiba-tiba dia ada pelemahan. Support 64 50, resisten 7675 ya. Jadi Inco-nya kayak kayak head and shoulder, tapi kita nggak tahu ya. Kalau dia di sini melengkung ke sini jadi HNS untuk Inco. Waspada aja ya. Ya udah, itu semua udah dibacain teman-teman. Sampai di sini dulu IG live-nya. Yang belum nonton, ada yang ketinggalan, tinggal subscribe di YouTube Linda Livibo Princess. Kita ketemu lagi di minggu depan. Terus yang Happy Traveler ketemu Rabu jam 8 malam. Sampai jumpa. Dadah.